Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasyida Aprilia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Sejarah Pendidikan Islam. Yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan pada sekolah MTS DDI atau Madrasah Tsanawiyah Darul Dakwah wal Irsyad yang berada di daerah Kota Bontang. Yang menjadi pembahasan kali ini yaitu mengenai pendidikan dan profil sekolah MTS DDI Kota Bontang. Bicara mengenai pendidikan, tentunya terlintas di benak pikiran kita kalimat pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tentunya dibutuhkan rancangan pembelajaran atau rancangan kegiatan pembelajaran sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran. Rancangan tersebut menyangkut bahan ajar materi khusus dengan mata pelajaran khusus dan jenjang khusus dan kelas. Rancangan tersebut disebut dengan silabus. Silabus merupakan pengembangan dari kurikulum. Kurikulum kita ketahui bahwa kurikulum adalah pedoman patokan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang di dalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran dan media dan sumber alat evaluasi dalam pembelajaran. Dalam satu mata pelajaran terdapat beberapa judul dan dalam satu judul mempunyai satu silabus. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan silabus meliputi mengisi identitas silabus dengan mencantumkan nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Kemudian, menulis standar kompetensi. Kemudian, mengidentifikasi materi. Kemudian, mengembangkan kegiatan. Kemudian, penilaian. Kemudian, menentukan alokasi waktu. Dan kemudian, menentukan sumber belajar. Berbicara mengenai pendidikan di MTS DDI ini juga menggunakan silabus dan kurikulum sebagai patokan dan pedomannya dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. MTS DDI ini berdiri di bawah naungan Kementerian Agama. MTS DDI ini merupakan yayasan yang didirikan oleh Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale yang berasal dari Sulawesi yang didirikan pada tahun 1930. MTS DDI ini lebih mementingkan pendidikan, karakter, moral, dan akidah untuk membentuk siswa yang berakhlakul karimah dan memiliki akidah yang baik. Perbedaan MTS DDI dengan sekolah lain ialah terletak pada mata pelajaran, yang mana mata pelajaran MTS DDI dan SMP di luar sana hampir sama, yang membedakan hanyalah penambahan mata pelajaran. Penambahan mata pelajaran tersebut yaitu pelajaran fikih, akidah, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, serta bahasa Arab. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang berbau keagamaan. DDI memiliki jumlah guru berjumlah 15 guru dan sebagian guru memegang 2 mata pelajaran. Dan sekolah di MTS DDI ini mempunyai jumlah kelas 6 dan setiap angkatan dibagi menjadi 2, yaitu dengan memisahkan kelas perempuan dan kelas laki-laki. Melihat keadaan saat ini dengan adanya virus COVID-19 atau virus COVID-19 tentunya memberikan dampak terhadap proses pembelajaran. Bagaimana tidak? Dari awalnya proses pembelajaran dilakukan secara offline, kini berubah menjadi online semenjak pemerintah telah mengeluarkan perintah mengenai proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Dampak yang dilihat yaitu banyaknya guru yang kurang paham mengenai penggunaan alat komunikasi dan aplikasi yang dapat menunjang proses pembelajaran. Dan juga masih banyak siswa yang memiliki ekonomi rendah, yang mana orang tua siswa sulit untuk melengkapi keperluan pendidikan anaknya sendiri, seperti membelikan handphone dan membelikan paket internet. Maka dari itu, melihat faktor-faktor ini, MTS DDI tetap melaksanakan pembelajaran secara offline dengan memerhatikan protokol kesehatan. Adapun sistem masuk sekolah yang diterapkan
yaitu berupa contoh saja. Yang pertama, jika kelas 7 masuk, maka kelas 8 dan 9 diliburkan. Dan jika kelas 8 masuk, maka kelas 7 dan 9 diliburkan. Dan jika kelas 9 masuk, maka kelas 7 dan 8 diliburkan. Proses pembelajaran sistem masuk sekolah ini berlangsung selama 3 bulan setelah pengeluaran perintah dari pemerintah mengenai proses pembelajaran daring. Setelah 3 bulan, MTS DDI ini memperlakukan proses pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, WA, Google Meet, Classroom, dan lain-lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran secara online. Adapun alat yang digunakan berupa laptop, jaringan internet berupa Wi-Fi, dan handphone berupa untuk komunikasi. Dan juga bagi siswa yang tidak mempunyai alat komunikasi, mendapatkan perlakuan pembelajaran khusus, yaitu dengan dipanggil ke sekolah untuk belajar di sekolah khusus untuk beberapa orang. Dampak yang sangat dirasakan oleh MTS DDI dengan adanya virus COVID-19 dan proses pembelajaran daring ini, yaitu penurunan peserta didik baru. Peserta didik baru pada tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga yang awalnya 2 kelas dalam satu angkatan menjadi 1 kelas, yaitu kelas cewek dan cowok digabung karena sedikitnya peserta yang mendaftar. Mengenai profil MTS DDI, saat kita memasuki gerbang MTS DDI, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang begitu asri, dengan dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang hijau dan subur, serta bunga-bunga yang indah. MTS DDI terletak dalam satu yayasan lembaga, yaitu DDI atau Darul Dakwah Wal Irsyad, yang mana dalam wawasan tersebut terdapat RADDI, NIDDI, MTS DDI, dan MADDI. Dalam wawasan itu mencakup semua tingkat pendidikan yang satu lembaga DDI. Di MTS DDI terdapat fasilitas-fasilitas yang telah disediakan berupa perpustakaan, alat olahraga, lapangan, dan UKS serta toilet atau WC. Kemudian ruang kelas tak tertinggal, serta guru-guru yang ramah. Di MTS DDI ini memiliki guru-guru yang begitu ramah dan begitu care kepada muridnya, sehingga murid di MTS DDI merasa nyaman dan memiliki komunikasi yang baik terhadap guru dan siswa. Sekian penjelasan dari saya mengenai pendidikan dan profil sekolah di MTS DDI. Untuk lebih lanjut dan untuk menjawab kekepoan kalian tentang bayangan MTS DDI, simaklah video selanjutnya mengenai dokumentasi yang telah saya ambil. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.